Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali akan memulai persekutuan doa pada malam hari ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan ingin hidup kita menjadi orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari kita menyanyikan lagu ini, kita memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang maha kuasa, yang sanggup menopang kehidupan kami, setiap orang yang percaya kepadamu. Meskipun dalam kehidupan ada tantangan kesulitan, tapi Tuhan Engkau senantiasa memimpin kehidupan kami hingga hari ini. Sehingga pada malam hari ini kami kembali untuk bersekutu melalui persekutuan doa malam ini. Biarlah Tuhan menolong kami, Tuhan berbicara kepada kami melalui lagu puji-pujian, melalui firman-Mu, dan Tuhan sendiri akan meneguhkan iman kami. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Kami menyerahkan akan waktu untuk membaca firman, merenungkannya. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang saya ambil pada malam hari ini di dalam 1 Samuel pasal yang pertama. Kita membuka Alkitab kita 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kita lanjutkan ayat 27 dan 28. Ayat 27 demikian firman Tuhan, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan, lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
Ada satu kisah suatu hari ada 2 orang teman, mereka minum minuman keras di sebuah nightclub. Kemudian ketika mereka meminum arak di tempat itu, pria A ini berkata kepada temannya, "Hari ini saya baru sadar, saya baru tahu bahwa istri saya adalah orang yang hebat." Ketika dia berkata demikian, maka si temannya bertanya, "Mengapa Anda berkata istrimu adalah orang yang hebat?" Lalu dia berkata, "Iya, karena semula saya tidak percaya segala sesuatu, tetapi sekarang saya percaya karena istri saya berhasil mengubah segala keyakinanku." Ketika dia berkata demikian, maka temannya bertanya dia kembali, "Apa yang dilakukan istri sehingga berhasil mengubah keyakinanmu selama ini?" Lalu si pria A itu berkata kepada temannya, "Dulunya saya tidak percaya segala sesuatu, tapi sesudah saya menikah, saya percaya bahwa ada neraka." Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini, dari pembicaraan mereka berdua memperlihatkan kepada kita bahwa pria ini menghadapi suatu pergumulan di dalam keluarga rumah tangganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia yang hidup di dalam dunia tidak terlepas dari masalah. Setiap pribadi mempunyai masalah pribadi masing-masing. Demikian juga setiap keluarga juga ada masalah yang dialami oleh keluarga masing-masing. Dan ternyata orang yang percaya Tuhan pun juga tidak terlepas dari masalah. Dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, kita melihat bahwa Hana dan Elkana mereka adalah satu keluarga yang percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam firman Tuhan, kalau kita teliti membaca seluruh ayat di 1 Samuel pasal yang pertama ini, ternyata keluarga ini khususnya Hana juga menghadapi pergumulan di dalam hidupnya. Dia hidup di dalam penderitaan. Lalu pada malam hari ini, mari kita bersama-sama memikirkan penderitaan apa yang dialami oleh Hana di tengah-tengah keluarganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Hana bukanlah satu-satunya istri. Ternyata yang pertama menyatakan bahwa Hana bukanlah satu-satunya istri yang dikasihi oleh Elkana. Mengapa? Karena Elkana mempunyai istri yang kedua yang bernama Penina. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas hal ini menyakitkan bagi Hana. Karena pada umumnya seorang istri akan menderita, hatinya akan tersakiti ketika suaminya mempunyai istri yang lain. Tetapi penyebab yang kedua membuat Hana menderita, yaitu karena Hana menikah sekian tahun bersama Elkana, tapi Hana tidak mempunyai anak. Tetapi Penina yang menjadi istri yang kedua dari Elkana, dia justru mempunyai banyak anak. Sehingga ketika Penina memiliki banyak anak, dikatakan oleh firman Tuhan, dia terus-menerus menghina Hana. Hal ini menyakitkan hati Hana. Ini hal yang kedua, penderitaan yang dialami oleh Hana. Kemudian penderitaan yang ketiga dialami Hana bukan hanya dalam waktu yang singkat, tetapi di ayat 7 dikatakan dari tahun ke tahun. Artinya Hana menderita bukan hanya sebentar saja, tetapi bertahun-tahun dia tersakiti, bertahun-tahun dia mengharapkan Tuhan memberikan seorang anak kepada dia, tetapi dia tidak mempunyai anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, bisa saja kita mengalami penderitaan yang banyak, yang berat dan lama, sekalipun hidup kita benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang yang sudah percaya Tuhan akan terlepas dari masalah, pergumulan, penderitaan di dunia ini. Tetapi di tengah-tengah tantangan, kesulitan, pergumulan yang kita alami di dalam hidup ini, sebagai orang percaya apa yang harus kita lakukan? Kita melihat di dalam firman Tuhan apa yang dilakukan oleh Hana saat
dia menderita. Di ayat 9 sampai 10 kita melihat yang pertama yang bisa dilakukan Hana adalah berdoa sambil menangis, menyerahkan segala pergumulannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan pencipta alam semesta adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengasihi dia. Maka Hana memilih untuk datang, berdoa, dan menyerahkan segala pergumulannya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa yang dilakukan oleh Hana di tengah-tengah penderitaannya selain percaya dan berdoa kepada Tuhan, tetapi dia juga berjanji jika suatu hari Tuhan memberikan seorang anak kepadanya, maka Hana akan mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang dilakukan Hana di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan dialami. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan Hana ketika menghadapi pergumulan, kesulitan di tengah-tengah hal yang dialami, yaitu setelah berdoa menyerahkan pergumulannya, Hana percaya bahwa Tuhan mendengar doanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 18 menyatakan Hana tidak sedih lagi dan ia mau makan. Ini suatu contoh yang baik di mana setelah berdoa menyerahkan bebannya kepada Tuhan, dia tidak sedih lagi. Mengapa Hana tidak sedih lagi? Karena Hana percaya Tuhan mendengar doanya. Jadi dia tidak sedih. Dia hatinya bisa tenang dan menjadi senang kembali. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kita juga berdoa. Kita ada pergumulan, lalu kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Tapi setelah selesai kita berdoa, bebannya kita ambil kembali, sehingga kita tetap sedih, kita tetap bergumul, kita tetap takut, kita tetap khawatir. Tapi biarlah kita belajar seperti Hana. Ketika kita percaya, kita datang berdoa kepada Tuhan, kita pegang janji Tuhan. Mengapa Hana tidak sedih lagi? Karena ia beriman kepada Tuhan. Ia pegang janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memberitahu kepada kita di ayat 19-20, akhirnya Tuhan mengizinkan Hana itu mengandung dan memperoleh seorang anak laki-laki. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita alami di dalam hidup ini, kita percaya Tuhan mengizinkan dan Tuhan mempunyai rencana yang indah. Tuhan mempunyai tujuan di dalam kehidupan setiap umatnya. Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan setiap kita. Melalui kisah Hana kita bisa melihat bahwa segala penderitaan Hana ada maksudnya dan berguna untuk kebaikan Hana sendiri. Apa gunanya penderitaan itu bagi Hana? Yang pertama, Bapak Ibu dan saudari kasih Tuhan, supaya Hana berdoa dan supaya Hana lebih dekat kepada Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan kita mengalami masalah, kesulitan, dan penderitaan di dalam hidup kita? Kita percaya bahwa Tuhan ingin melalui peristiwa yang kita alami dalam hidup ini, kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau berdoa, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Yang kedua, apa gunanya penderitaan yang dialami oleh Hana bagi Hana? Yaitu supaya ada sukacita yang luar biasa yang akan dialami oleh Hana setelah Tuhan mendengar doanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Hana ketika memperoleh anak yang diberikan oleh Tuhan kepada dia, hatinya penuh dengan sukacita. Sangat berbeda jikalau Hana ketika menikah sudah memperoleh anak, ada sukacita. Tetapi seseorang yang begitu sulit memperoleh anak, tapi ketika dia bergumul, dia berdoa, dan Tuhan memberikan anak kepadanya, saya pikir sukacita itu jauh lebih besar daripada sukacita yang ketika dia menikah, Tuhan langsung memberi anak kepada dia. Itu rencana Tuhan yang ingin memberikan sukacita yang luar biasa kepada Hana, tetapi melalui pergumulan hidup yang dialami oleh Hana. Tuhan mempunyai rencana yang indah di balik semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Penderitaan selalu ada maksud
dan pasti berguna untuk kebaikan saudara sekalian. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, saya mengulangi Roma 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, ketika dalam hidup kita menghadapi tantangan, kesulitan, janganlah kita menjadi kecewa, janganlah kita terus sedih atau putus asa, atau hal itu membuat kita mundur dari Tuhan. Sebaliknya biarlah di tengah-tengah kesulitan, pergumulan, penderitaan kita alami dalam hidup kita, kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang mempedulikan kita sehingga kita mau dekat kepada Tuhan dan terus berdoa dengan hati yang tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau Allah yang mempedulikan kami. Engkau Allah yang sudah mengizinkan berbagai kesulitan, tantangan, pergumulan kita alami dalam hidup ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami sendirian menghadapi semuanya ini. Karena Engkau adalah Tuhan Gembala kami. Engkau akan selalu bersama kami, akan memberi kekuatan, dan Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kami, supaya kami bisa mengalami Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, lebih bersandar kepada Tuhan, dan hati kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya Tuhan itu mengasihi kita dan Tuhan akan selalu memimpin hidup kita. Mari kita menyanyikan lagu 241, Tuhan yang pimpin jalanku. Bait pertama 2 kali. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Ia mempedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Sekali lagi, Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Ia mempedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, mari kita berdoa untuk setiap keluarga Kristen dan keluarga kita masing-masing. Mari kita menyerahkan pergumulan keluarga Kristen kepada Tuhan, pergumulan orang tua dan anak, pergumulan hubungan komunikasi suami dan istri, pergumulan usaha pekerjaan setiap keluarga Kristen, pergumulan tentang kesehatan dan juga pendidikan atau sekolah anak-anak.
Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan setiap keluarga Kristen ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan terus memimpin supaya setiap keluarga Kristen sungguh mengutamakan Tuhan dan kehidupan mereka. Khususnya kami percaya setiap keluarga Kristen akan mengalami berbagai pergumulan, tantangan dan serangan dari musuh kami, iblis. Tapi Tuhan pelihara setiap keluarga Kristen supaya dalam kehidupan setiap keluarga Kristen dapat sungguh memuliakan Tuhan, mengutamakan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Menyerahkan setiap hubungan orang tua dan anak, pergumulan antara suami dan istri, dan juga pergumulan sekolah anak, pergumulan usaha pekerjaan, kesehatan, dan kami mau menyerahkan setiap keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada yang menghadapi kesulitan sampai mereka harus berpisah, Tuhan pelihara mereka supaya mereka kembali dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan berkati setiap keluarga Kristen yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk hal yang kedua. Kita juga mau berdoa untuk kerohanian setiap anggota keluarga kita. Khususnya kita berdoa untuk mereka yang sudah percaya Tuhan, supaya mereka memiliki iman yang teguh, semakin setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup ini, dan tetap mengasihi Tuhan. Kita berdoa juga untuk anggota keluarga kita yang belum percaya, supaya mereka dapat menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk kerohanian setiap keluarga Kristen, setiap anggota keluarga kami. Kami berdoa mereka yang sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan pelihara iman mereka supaya di tengah-tengah menghadapi tantangan kesulitan hidup ini tidak membuat mereka mundur, kecewa atau jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan terus meneguhkan, memelihara iman dari setiap anggota keluarga kami supaya mereka tetap percaya mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan, karya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap setia untuk mengikut Tuhan dan juga tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Saya menyerahkan juga anggota keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan mengetahui keadaan mereka, biarlah Tuhan juga mau menyelamatkan mereka, berikan anugerah keselamatan ini kepada mereka, sehingga mereka dapat bertobat dan percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, mari juga kita berdoa untuk kondisi kota Surabaya, Jawa Timur ini khususnya, dan juga untuk negara dan bangsa kita. Supaya Tuhan campur tangan, Tuhan berkarya, Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka yang terinfeksi penyakit COVID-19 ini. Kita berdoa supaya masyarakat di kota ini semakin tertib dan taat pada protokol kesehatan. Mereka mau memakai masker, mereka mau rajin mencuci tangan, dimanapun mereka berada mereka menjaga jarak dan melakukan social distancing, kemudian tidak berkerumun di mana-mana supaya mereka tidak tertular atau menularkan virus ini kepada orang lain. Mari kita berdoa untuk hal ini. Allah Bapa kami yang di surga, kami berdoa menyerahkan negara dan bangsa ini yang sekarang ini begitu banyak orang yang terpapar dengan COVID-19 ini. Kami menyerahkan untuk kota Surabaya, untuk Jawa Timur khususnya, yang saat ini begitu banyak orang yang terinfeksi virus ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya masyarakat yang ada, mereka yang sudah terinfeksi, mereka yang sakit, Tuhan menjamah, menyembuhkan melalui segala pengobatan yang mereka jalani saat ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan menolong supaya masyarakat kami yang ada di kota ini mereka sadar, mereka mau mengikuti segala aturan, peraturan yang ditetapkan pemerintah. Mereka bisa menjaga jarak, memakai masker, rajin untuk mencuci tangan dan menjaga kebersihan, supaya mereka tidak terinfeksi atau menulari virus ini kepada orang lain. Kami tahu tidak ada seorang pun yang mampu untuk membasmi, memusnahkan virus ini. Tapi kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa,
Engkau adalah Allah yang sanggup meredakan semua ini dan memusnahkan virus ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan, campur tangan Tuhan di tengah-tengah kota ini dan juga negara dan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa bersama, terus berdoa untuk para medis, para dokter, suster, dan mereka yang bertugas di rumah sakit. Supaya Tuhan beri kekuatan melindungi mereka dan keluarga mereka. Karena seringkali mereka juga tertular, bahkan juga menulari keluarga mereka. Kita berdoa supaya Tuhan berikan tubuh yang sehat kepada mereka. Tuhan melindungi setiap dokter yang ada. Mari kita tetap berdoa untuk pemerintah bangsa kita supaya diberi hikmat dan kekuatan untuk menangani masalah ini. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan setiap keluarga dokter, suster, dan karyawan, setiap mereka yang bekerja di rumah sakit. Tuhan pelihara, Tuhan jaga mereka, melindungi mereka. Karena mereka adalah orang yang paling rentan rawan untuk tertular dengan virus ini. Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Mereka yang sudah berupaya, mereka yang sudah melayani banyak pasien. Tuhan juga mohon Tuhan juga menjaga, melindungi mereka. Sehingga mereka mempunyai tubuh yang sehat untuk melaksanakan tugas mereka, untuk melayani pasien. Supaya melalui tangan-tangan mereka, Tuhan sendiri yang menjamah, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yang menyerahkan masalah ini ke dalam tangan Tuhan. Karena ini masalah yang dialami seluruh negara di dunia. Bahkan kami menyerahkan untuk pemerintahan negara kami. Tuhan berikan kekuatan dan hikmat kepada mereka di dalam menangani masalah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan juga berdoa untuk semua gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Supaya tetap dapat bersaksi bagi Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Dan juga dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita berdoa juga untuk para misionari dan keluarga mereka di manapun mereka berada. Supaya Tuhan tetap melindungi mereka dan memberkati pelayanan mereka. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan setiap gereja Tuhan, setiap jemaat Tuhan, baik di negara Indonesia, di seluruh muka bumi. Kami berdoa Tuhan terus menolong dan memakai umat-Mu untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah tantangan dan kesulitan yang kami alami saat ini. Tuhan pakai supaya melalui gereja Tuhan, melalui orang-orang Kristen dapat menyaksikan kasih Tuhan kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan sendiri akan memberkati, menjaga setiap anak-anak-Mu. Kami juga menyerahkan setiap misionari yang melayani Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, biarlah Tuhan melindungi mereka dan anggota keluarga mereka. Dan Tuhan berkati pelayanan mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Injil diberitakan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, mari kita juga berdoa untuk semua, khususnya terakhir kita akan berdoa untuk GKA Elion. Kita berdoa untuk semua hamba Tuhan yang melayani, aktivis gereja, jemaat GKA Elion. Kita berdoa untuk kerohanian dan kesehatan mereka. Supaya mereka tetap dekat Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah dan bersaat teduh setiap hari. Dan tetap percaya kepada Tuhan dan bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Tentu kita tidak lupa juga mendoakan jemaat yang sakit. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan setiap jemaat yang ada di GKA Elion secara keseluruhan. Semua hamba Tuhan yang sudah Tuhan panggil untuk melayani tempat ini. Semua aktivis gereja, pengurus, majelis, dan juga kami menyerahkan setiap jemaat. Tuhan pelihara hidup mereka dimanapun mereka berada. Supaya tengah-tengah pandemi ini mereka dipelihara Tuhan, mereka diberi tubuh yang sehat, Tuhan menjaga mereka. Demikian juga pergumulan-pergumulan yang mereka alami dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, usaha, dan juga kami berdoa supaya melalui segala yang mereka alami dalam hidup ini dapat membawa mereka dekat kepada Tuhan untuk beribadah dalam saat teduh dan bertumbuh semakin dewasa dan semakin mengasihi Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati kehidupan setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan.
kita akan menyanyikan lagu KPPK 241 bait yang kedua. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan berliku, anugerahnya tersedia, ya beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Baik, ketiga. Tuhan yang pimpin jalanku, dengan kasih limpahnya, di bawahnya ku ke surga, ke tempat rumah Bapa. Ku kan bangkit bersamanya, menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan akan selalu memimpin hidup kita. Selamat malam dan Tuhan memberkati saudara sekalian.